Hai semuanya, ketemu lagi di konten podcast Politeknik Bakti Semesta. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu dosen di Politeknik Bakti Semesta, yaitu dengan Kak Aldian Umbu. Iya, Selamat apa nih? Sore ya Kak sore. ya. Selamat sore Selamat Kak. sore, Kak Bu. Aldian ini berasal dari NTT. Betul Iya, sekali. dan kita mau membahas nih bagaimana pengalaman Kak Umbu yang sebenarnya berasal dari Indonesia Timur ya Iya, Kak, tapi suka banget loh di Salatiga gitu kan. Nah, oke, langsung aja Kak Umbu. Kak Umbu atau Kak Aldian ya? Kak Umbu juga Kak nih. Umbu Ya, boleh deh, Kak Umbu. NTT-nya dari mana Kak? kalau saya aslinya papa mama tuh dari Sumba, tapi lahir besarnya tuh di Soe, Timur Tengah Selatan. Jadi Pulau Timur itu. Ya, Jadi di Soe ya, di dari Soe-nya. Soe. Oke. Betul. Nah, Kak Umbu, kita ini penasaran nih. Sebenarnya kenapa sih kok jauh-jauh gitu loh dari NTT sampai ke Salatiga ini Oh kenapa gitu. gitu? Jadi pertama memang waktu SMA sudah kepikiran wah ini sebaiknya saya kuliah di luar gitu. Karena merasa kalau hanya di sekitar Soe atau Kupang eh, mungkin pemahamannya saya atau pergaulannya juga mungkin terbatas di situ. Jadi memang sebelum selesai ujian nasional sempat cari-cari untuk kuliah. Tapi sebenarnya enggak ketemu yang namanya Salatiga waktu itu. Oh gitu. Jadi Karena terlalu kecil mungkin ya kan. mungkin jadi sebenarnya itu di Surabaya dulu sempat pikir mungkin di Ubaya gitu. Jadi uh, cari-cari info di Surabaya tapi waktu tes malah ndak lolos gitu. Pikirnya juga di Surabaya karena kalau ke Kupang ke NTT juga masih dekat lah gitu kan. Iya. Satu kali penerbangan gitu. Jadi ndak sempat pikir wah jauh lebih ke barat lagi tuh bagaimana. Tapi ada keluarga kasih tahu kalau ada kampus di Salatiga. Iya. Jadilah datang ke Salatiga waktu itu. Ya itu sih eh, pemikirannya memang mau keluar, tapi akhirnya jadinya di Salatiga bukan di Surabaya waktu itu. Memang semua itu sudah digariskan Ya gitu ya. betul Kalau nggak ke sekali. Salatiga juga nggak sampai di Politeknik Bakti Semesta Iya kan. betul ya. Berarti justru informasinya dari orang tua pada waktu Iya itu. betul dari Oh, kalangan keluarga waktu iya. itu. Walaupun Indonesia kota kecil tapi kan tertoleransi Indonesia nih. Ya Ya Salatiga maksudnya, betul Salatiga betul. kota kecil tertoleran. Nah, kira-kira kesannya gimana sih Kak ketika mungkin dari NTT kan datang ke Jawa gitu dan di Salatiga, mungkin ada Ya. yang berbeda apa atau semuanya berbeda gitu. Boleh berbagi pengalaman Kak? Oke, pengalamannya memang waktu mau datang pikirnya wah ini pasti sendiri nih. Belum tahu situasinya seperti apa. Tapi waktu datang ke Salatiga, malah seperti tadi Bu Esa bilang ya, kota toleran. Oh iya ya, ini gereja sama masjid jaraknya juga dekat-dekatan. Malah sampai sini banyak orang Indonesia Timur juga dari Iya. NTT, dari Papua, dari Ambon. Akhirnya merasa yang awalnya tuh pikir sendiri, ternyata tidak juga gitu. Ada teman-teman yang ya walaupun memang kita beda pulau, tapi ya untuk ngobrol bicaranya tuh bisa bisa dapat Nyambung ya gitu ya. nyambung gitu. Jadi pikirnya memang nanti sendiri, tapi sebenarnya waktu datang tuh pasti ada sebenarnya teman-teman dari NTT juga sebenarnya banyak seperti itu. Itu sih mungkin ketakutan-ketakutan kalau teman-teman yang mungkin dari luar ya mau mau coba merantau gitu. Pikirnya sendiri tapi sebenarnya waktu kalau sudah datang pasti ada teman itu. Iya, walaupun Seperti mungkin itu. dirasa jauh Ya, dari ya. tempat asal, tapi ternyata di sini juga ada keluarga baru gitu. Betul, Karena betul. ternyata banyak juga orang dari Indonesia Timur yang memutuskan untuk kuliah di Iya. Salatiga gitu Kak. Nah, ngomong-ngomong ketika kuliah, Kak Umbu ini ambil jurusan apa Kak? Dulu memang basicnya ambil yang TI, khusus Oh, untuk sistem TI. informasi Iya, seperti itu. mungkin boleh tahu kenapa alasannya sih ambil yang TI-TI Ya, gitu? betul. Memang waktu itu lagi booming sih, yang Iya. awal-awal kuliah bilang TI gitu, itu lagi booming. Jadi pikir, oh iya, ini sesuatu yang pasti ke depan ada prospek seperti Ya. itu ya. Jadi, oh ya, kenapa tidak saya coba seperti itu? Jadi ya ambil keputusan, oke kita namanya kan belajar ya, Ya. pasti ini hal baru, tapi tidak apa-apa. Ini keputusan untuk hal yang baru,
pasti bisa lah seperti itu awalnya. Jadi akhirnya memutuskan TI. Karena pikir prospek ke depan itu pasti bagus Iya, untuk dan TI. ternyata ketika dijalani Kak Umbung ini sampai akhirnya sudah menjadi magister Iya. di sistem informasi kan, Iya. artinya sudah begitu panjang yang dipelajari dan banyak tentang IT, TI itu sendiri. Nah, terus akhirnya gimana? Ketika di awal merasa pasti ke depan akan prospeknya bagus, setelah dijalani seperti apa Kak? Nah, ternyata Ternyata, ternyata basic yang dipelajari selama SMA, terutama teman-teman dari Indonesia Timur, wah memang kurang sekali untuk masalah pemrograman. Jadi, wah itu kendala yang kalau saya ingat tuh besar sekali masalahnya. Jadi, buat teman-teman yang dari NTT kalau tidak punya pemikiran untuk dekat dengan teman-teman yang di Jawa yang sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman seperti itu, jadinya susah. Jadi akhirnya mau tidak mau ya saya bergaul juga dengan teman-teman yang dari Jawa karena memang mereka sudah terbiasa seperti itu. Walaupun memang ada kendala di budaya bahasa terutama, tapi akhirnya mau untuk ya ini pikirnya kalau saya tidak belajar ya bagaimana seperti tadi ke depan itu untuk mengerti dan masa depannya saya seperti apa. Jadi akhirnya memilih untuk bergaul dengan teman-teman yang memang sudah paham karena lihat infrastruktur di sana memang sangat kurang kalau dibandingkan sekarang ya. Bersyukur sekarang Keminfonya juga orang NTT sendiri. Jadi kalau saya lihat berita perkembangan untuk infrastruktur internet sekarang lagi berkembang di NTT. Sekarang juga sekolah-sekolah saya rasa sudah mulai banyak menyediakan untuk fasilitas komputer, punya lab komputer, apalagi ujian nasional kan banyak yang harus pakai komputer seperti itu online ya. Jadi kalau saya perhatikan teman-teman sekarang ya lebih bersyukur karena infrastruktur saat ini pemerintah betul-betul persiapkan dengan baik ya, terutama di Indonesia Timur seperti itu. Jadi masalah infrastruktur yang dulu saya istilahnya jadi kendala, sekarang malah teman-teman pasti lebih punya gambaran gitu. Oh, komputer itu seperti ini, yang ada di dalam komputer itu seperti apa, bagaimana motherboard dan lain-lain tuh mereka lebih paham. Dulu wah itu sangat susah, ini alat-alat yang saya sendiri rasa wah ini kalau dibongkar nanti bisa dirakit lagi atau cukup enggak. awam Ya, dengan itu. sangat awam seperti itu. Tapi sekarang akhirnya mulai lebih mengenal lagi tentang IT, tentang komputer, teman-teman di NTT. Nah, kemudian Kak Umbu ini kan akhirnya bukan terdampar juga ya, semuanya sudah digariskan gitu. Ada di Politeknik Bakti Semesta di Salatiga. Dan Politeknik Bakti Semesta ini sendiri punya program studi yang semuanya berbasis digital, berbasis IT. Nah, dengan perkembangan yang ada di NTT juga yang disediakan oleh Politeknik, kira-kira kayaknya korelasinya dapat banget nih kan Kak. Gimana menurut Kak Umbu untuk teman-teman NTT nih tentang Politeknik? Kalau saya lihat Politeknik sebenarnya kalau saya bilang sih visioner banget gitu ya untuk pemilihan program studi, karena kalau saya lihat dari program studi yang ada mereka sudah memikirkan bagaimana dunia kerja itu yang dibutuhkan dunia kerja itu seperti apa. Makanya ada program studi mulai dari bisnis digital, terus rekayasa multimedia, cyber security, itu program studi yang sudah memikirkan bagaimana nanti ke depan untuk lapangan pekerjaan. Apalagi sekarang kita lihat pemerintahan juga lebih senang pakai orang-orang praktisi seperti itu. Jadi kalau saya lihat teman-teman di NTT sebenarnya prospeknya besar juga, karena kalau lihat sekarang perkembangan startup di Jawa itu berkembang sekali. Dan kalau lihat di NTT sendiri atau Indonesia Timur, startup kayaknya belum ada seperti itu. Jadi ketika teman-teman pengen belajar tentang bisnis digital, wah itu prospeknya sangat besar kalau di Indonesia Timur. Begitu juga untuk rekayasa multimedia, apalagi anak-anak NTT tuh bisa expose untuk alamnya, ya kan. Jadi dari sisi multimedia tuh lebih bisa diekspos lagi gitu. Itu sih kalau saya lihat. Jadi benar-benar Politeknik Bakti Semesta itu menjawab sebenarnya kebutuhan informasi, ilmu yang mungkin teman-teman NTT juga teman-teman dari Indonesia Timur lain ya Kak ya, untuk bisa belajar lebih. Nah, kemudian mungkin pengalaman Kak Umbu nih ketika sudah ada di Politeknik Bakti Semesta, kenapa sih harus Politeknik Bakti Semesta dan kenapa harus program studi yang ada di sini? Mungkin kan di tempat lain ada nih program studinya gitu kan, hampir sama Kak. Tapi kenapa harus program studi
yang sudah 3 disebutkan tadi, bisnis digital, rekayasa multimedia, dan keamanan cyber, dan kenapa harus yang di Politeknik Bakti Semesta? Kalau saya lihat pendekatannya Politeknik itu sebenarnya dekat sekali dengan orang Indonesia Timur. Jadi mungkin kalau saya kasih cerita, waktu kuliah teman-teman dari Jawa tuh sering bilang, ih kenapa teman-teman dari Indonesia Timur tuh jago sekali main bola gitu. Jadi kalau saya lihat ya karena teman-teman sering praktek gitu, sering langsung bermain seperti itu. Jadi dengan pendekatan Politeknik yang 70% praktek itu sangat cocok dengan orang Indonesia Timur. Mungkin semua sebenarnya ya. Karena kalau langsung dipraktek itu nyaman sekali untuk belajar, apalagi kalau bilang IT yang dengan teknologi, kalau langsung dipraktekkan wah itu sangat nyaman, apalagi kalau di Politeknik punya program setiap semester ada project, wah itu lebih menyenangkan lagi gitu kan. Teman-teman praktek langsung tahu, oh ini di lapangan tuh ternyata perusahaan industri butuh yang seperti ini, dan kita bisa membantu mereka dengan project-projectnya kita. Dan yang menyenangkan juga kalau projectnya berhasil gitu ya, bisa menghasilkan uang. Nah untuk teman-teman yang merasa wah ini akhir bulan gimana gitu kan. Nah kalau ada project kan sangat membantu ya untuk masalah keuangan. Jadi kenapa di Politeknik, karena teman-teman nyaman untuk praktek, bisa menghasilkan seperti itu, jadi langsung tahu kebutuhan industri seperti apa, menjawab dengan projectnya mereka seperti itu. Itu kelebihannya Politeknik seperti itu juga. Jadi nggak pernah salah ketika teman-teman di NTT dan Indonesia Timur memutuskan untuk datang ke Salatiga di Politeknik Bakti Semesta, karena ternyata semuanya berbasis project, dan bahkan project itu bikin mahasiswa nggak pernah khawatir akhir bulan gitu. Semuanya tanggal muda terus gitu kayak karena banyak project yang bisa menghasilkan uang. Jadi selain mungkin mereka belajar, mereka juga praktek, mereka dapat uang dari situ. Luar biasa banget ya. Dan dengar-dengar kayaknya hanya di Politeknik Bakti Semesta nih, baru di Politeknik Bakti Semesta yang melakukan belajar mengajar berbasis project gitu ya Kak ya. Betul nggak itu? Ini memang inovasi, makanya saya bilang tadi ya Politeknik visioner banget gitu ya, dari program studi dan kurikulumnya by project seperti itu, wah sangat menjawab untuk ya kebutuhannya mahasiswa dan terutama kebutuhan industri. Jadi teman-teman yang setelah kuliah ya mereka juga istilahnya sudah punya bekal gitu, karena projectnya mereka ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja seperti itu. Jadi ketika masuk di dunia kerja udah nggak kaget gitu. Betul. Semuanya sudah bisa dikuasai, langsung kerja, siap kerja gitu ya Kak ya. Nah, terakhir mungkin Kak Umbu, mungkin ajakan atau pesan buat teman-teman dari NTT dan Indonesia Timur yang lain supaya memilih di sini, memutuskan di sini. Silakan Kak. Kalau pesannya saya khusus untuk anak-anak dari Indonesia Timur ya, pokoknya jangan takut untuk merantau, untuk keluar gitu. Dan kalau masalah belajar, saya rasa orang Indonesia Timur itu sangat nyaman dengan cara belajar yang langsung praktek seperti itu. Makanya dengan pendekatan Politeknik yang 70%-nya itu praktek, teman-teman pasti langsung bisa mengerti, memahami tanpa merasa wah ilmunya kurang gitu. Dari sananya ilmunya kurang, tapi karena sudah belajar sambil praktek, teman-teman akhirnya punya keberanian gitu. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk keluar, untuk merantau. Dan kenapa harus di sini? Karena itu pendekatan yang sangat nyaman untuk orang Indonesia Timur gitu. Mereka belajar langsung praktek seperti itu. Jadi mereka kadang kan kecil hati juga, misalnya kalau masalah bahasa dengan orang-orang di luar Indonesia Timur, tapi karena ini sama-sama praktek, istilahnya sama-sama mulai dari nol, jadi sama-sama bisa memahami dan menguasai seperti itu. Baik Kak Umbu, dan mungkin boleh saya katakan kalau Kak Umbu bisa sesukses ini di Salatiga dan berada di Politeknik Bakti Semesta, teman-teman pasti bisa sukses bersama kita. Betul, gitu ya Kak Umbu ya. Baik teman-teman, itu yang bisa kita bicarakan dengan Kak Umbu tentang pengalamannya, bagaimana belajar IT, kenapa kemudian memutuskan di Salatiga dan bahkan bergabung di Politeknik Bakti Semesta karena adalah pilihan terbaik dan tepat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dari Indonesia Timur yang mungkin mulai tertarik
penasaran mau lebih banyak tahu tentang program studi yang ada di Politeknik Bakti Semesta, boleh bisa kunjungi semua akun media sosial kita di Politeknik Bakti Semesta, atau bisa cek di website kita di baktisemesta.ac.id, atau mungkin boleh langsung telepon di kontak person kita. Bahkan kalau mungkin lagi ada saudara yang di Salatiga gitu ya Kak ya, mungkin mau pengen tahu sebenarnya bener-bener ada nggak sih Politeknik Bakti Semesta, padahal banyak banget fasilitas yang kita miliki. Mau langsung datang ke sini, boleh banget, silakan langsung datang ke alamat kita, nanti bisa ketemu langsung sama Kak Umbu. Dengan senang hati diterima. Nanti ngobrol banyak lagi pengalamannya, dan mungkin sama dosen-dosen yang lain, teman-teman juga bisa sharing tentang mungkin keresahannya untuk masa depan gitu ya. Dan sekali lagi ini jadi poin plusnya, kalau Kak Umbu bisa, kenapa teman-teman enggak? Betul. Jadi kesuksesan Kak Umbu ini pasti teman-teman juga bisa dapat dengan kuliah di Politeknik Bakti Semesta. Begitu Kak Umbu. Ya, Terima kasih banyak buat kasih waktunya. juga. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, kita ngobrol banyak lagi tentang pengalaman Kak Umbu dan kesuksesan Kak Umbu di sini ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.